Kecerdasan naturalis. Apa sih kecerdasan naturalis itu? Kecerdasan naturalis adalah kemampuan dalam melakukan kategorisasi dan membuat hierarki terhadap keadaan organisme seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan alam. Pada dasarnya, kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang berbasis alam. Kecerdasan ini lekat dengan tumbuh kembang anak. Dalam praktiknya, otak anak akan bekerja untuk bertanggung jawab, mengenali pola, menangkap persepsi sensor melalui seluruh panca inderanya, dan melakukan kategorisasi objek-objek tertentu. Lalu, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya mengembangkan kecerdasan naturalistik pada anak usia 4-5 tahun? Baiklah, mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, biarkan anak bermain peran bersama teman sebayanya. Misalnya, bermain rumah-rumahan, menyusun bebatuan. Dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya, maka anak akan mampu untuk mengidentifikasi manfaat dari benda-benda alam sesuai dengan imajinasinya. Yang kedua, kita bisa memelihara hewan atau tanaman di rumah. Misalkan, memelihara kucing atau dengan menanam sayuran. Disinilah kemudian anak akan belajar merawat dan menghormati alam, baik hewan maupun tumbuhan, sehingga sikap peduli, penuh kasih sayang, suka merawat kebersihan dan keindahan ini akan melekat dalam diri anak sejak kecil. Saat dewasa nanti, anak pun akan memperlakukan alam ataupun kepada sesama dengan perilaku yang baik pula. Yang ketiga, kita bisa mengajak anak untuk membuat kegiatan kemah literasi. Kegiatan ini tidak harus bertempat di bumi perkemahan, namun dengan mendirikan tenda di sekitar lingkungan rumah, itu saja sudah cukup. Kemudian, dalam kegiatan berkemah, kita dapat mengemasnya dengan kegiatan literasi seperti read aloud atau bercerita tentang alam semesta kepada anak. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi pengetahuan anak perihal alam, sehingga selain anak diajak untuk menyatu dengan alam, anak juga akan paham hakikat alam itu tersendiri, sesuai dengan kadar pengetahuan yang dimilikinya. Lalu yang keempat, membiarkan atau meminta anak untuk menggambar pemandangan. Ya, saat kita meminta anak untuk menggambar, pasti yang akan digambar oleh anak adalah menggambar dua gunung, di tengahnya terdapat jalan dan matahari, dan terdapat hamparan sawah yang hijau. Disinilah sebenarnya orang tua alangkah lebih baik memotivasi anak dan membiarkan anak menggambar sesuai dengan imajinasinya. Sebab saat anak menggambar, berarti ia telah mampu mengenali alam sekitar dan memiliki kecenderungan kecerdasan naturalistik. Yang kelima, kita dapat mengajak anak berwisata ke kebun binatang. Dengan kegiatan ini, anak akan mengamati dan mengidentifikasi macam-macam binatang. Di sini, orang tua bisa meminta anak untuk menceritakan hasil pengalaman berwisatanya sepulang dari kebun binatang. Tujuannya untuk merecall pengetahuan dan melatih daya ingat anak. Selain itu, jika ada yang kurang tepat, disinilah orang tua kemudian berperan untuk meluruskan, sehingga kegiatan berwisata ke kebun binatang ini bernilai edukatif. Cukup sekian dan terima kasih.